Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Regio dari Tama. Hari ini saya akan mereview ya sebuah gadget. Ini barangnya ya. Ini adalah game stick 2,4G wireless controller gamepad. Ya, jadi ini intinya adalah game stick ya, game stick Lite. Cuman dia dilengkapi dengan sepasang controller ya, atau gamepad. Bentuknya dia seperti flash disk ya. Nah, di dalamnya ada macam-macam game. Depannya professional game chip, connect to TV ya, classic game, double rocker control. Jadi dia seperti halnya flash disk ya, cuman dia agak-agak besar sedikit ya. Bisa nampung sampai 20.000 kalau nggak salah, 20.000 game ya. Ya, kita buka saja. Ada ini. ST, hai Kak, terima kasih telah membeli produk EasyTech. Kami berkomitmen untuk memberikan produk kualitas dan layanan terbaik untuk Anda. Jika ada pertanyaan seputar penggunaan atau kendala produk, jangan ragu untuk menghubungi kami kembali. Ya, ini lembar terima kasih ya karena telah membeli produk. Ya, ini dia. Produknya kecil ya. Tuh. Ini segini. Dia sudah ada lambang 4K ya, 4K Ultra HD. Game stick Lite. Ya, ini segenggaman ya. Genggaman tangan gitu. Oke, di bagian sini ada USB ya. USB A dan micro USB. Ini ada. Ternyata ada memory cardnya ya. Sudah dikasih memory card EasyTech Extreme 64GB. Dia sudah A1 ya. 3. Jadi ini memorinya sudah include di dalamnya ya. Saya kira ini ada memori internalnya. Nah, di sebelah sini ini pakai antarmuka HDMI ya. Jadi langsung bisa dipasangkan ke monitor komputer ataupun bisa juga ke TV ya. Dan juga proyektor. Nah, saya penasaran nih bagaimana kalau dipasangkan ke proyektor ya. Oke, sudah, mungkin itu aja ya. Untuk perlengkapannya apa saja? Nah, kita dikasih USB ya. Ini dongle. Nah, untuk controllernya ya. Ini habis. Oke, ini dia controllernya, ada 2. Bentuknya kayak stick PS ya. Ada analognya, clicky. Ya, feel-nya sama seperti controller PS. Power mode ya. On off-nya ini. Jadi dia sudah ada slot baterai ya. Baterai A3 di sini butuh 2. Ya, nanti kita isi. Ini sayang sekali tidak disertai baterai ya. Oke, sama ini controllernya ya. LR dan pakai baterai. On off-nya di sini. Ya. Apalagi kelengkapannya ini antarmuka micro USB ya, itu Type A ya. Ini mungkin untuk sambungan powernya ya, ke sini. Nanti USB ini bisa dipasangkan ke dongle controllernya ya.
Ya, USB tuh bacaannya. Ini listrik, oh iya benar. Jadi dia bisa disambungkan ke charger HP ataupun power bank ya. Ini ada kabel perpanjangan HDMI male ke female ya untuk diperpanjang. Jadi ini kalau posisi televisinya itu ya terlalu mepet tembok kan, tuh tidak mungkin kan ya dipasang seperti ini. Jadi bisa pakai kabel ekstensi. Oke. Dan terakhir adalah buku petunjuk. Wah, bahasa Cina. Kita lihat apakah ada bahasa Inggrisnya ya. Oh, ada ternyata ya. Ini dia. HDMI upgrade button ya. Ada ya. Jadi ini firmware-nya bisa di-upgrade gini. Upgrade button. Ya kelihatan ya, ini slot kartunya ya. Upgrade button, saya nggak ngelihat ada tombol upgrade button ya. Ya, mungkin di versi yang lain lagi. Ini controllernya ya. Jadi ini sudah ada emulator nih ya. Support bahasa Cina, Inggris, dan 23 bahasa lainnya ya. Ya, jumlah gamenya. Ini simulatornya nih. CPS, GB, Game Boy ya. CPS nggak tahu, Game Boy Color, Game Boy Advance. MD itu Mega Drive, Sega. SFC, Super Famicom ya kalau nggak salah. Famicom, PS1, wah ada FPS1 juga ya. Atari. Ya seperti ini nih. Oh ini game The King of Fighter ya. Game klasik nih. King of Fighter W. Metal Slug ada ya. Oh, jadi dia bisa menyimpan ya di sini history ya. Oh, sudah disimpan recordnya. Bisa diresum sesuka hati ya. Collection, favorite game, warranty cardnya juga masuk. Oke. Cukup sekian ya ini unboxingnya. Oke, di sesi berikutnya saya akan beri baterai dulu ke sini ya. Ya, oke, untuk pengujiannya kali ini ya, Game Stick Lite 4K ini cara pemasangannya mudah. Pertama, kita pasangkan dulu aja dongle USB-nya ya. USB nanti untuk menyambungkan controller di sini. Nah, setelah itu sambungkan port micro USB ya ke sini. Nah, ini ya portnya. Ini untuk menyuplai power ke game stick ini. Setelah itu kita pasangkan ke proyektor ya. Jadi bisa proyektor, bisa TV ataupun monitor komputer. Nah, pada pengujian kali ini saya menggunakan proyektor ya dari Cherlux. Ini keluaran lama ya, CL760 kalau nggak salah ya. Ini yang sudah ada fitur analog TV-nya, tapi kan TV analog itu sudah dimatikan oleh pemerintah, jadi tidak bisa dipakai. Ya, asalnya ini saya pergunakan untuk mengajar, tapi karena punya satu lagi yang pakai fitur wireless, jadi lebih banyak pakai itu ya, yang dari Ezrale. Nah, ini jadi untuk yang Cherlux ini ya saya bawa pulang lagi. Berikutnya hubungkan
port HDMI dari game stick ini ke sini ya, ke soket HDMI di proyektor. Ini ada dua ya, bisa kelihatan HDMI 1 dan kedua. Nah, karena ini nggak mungkin ya dipasangkan di HDMI 1 karena akan menghalangi port USB di sini. Saya ya akan menggunakan port USB-nya saja. Ini pasang dulu port USB ya. Nah, lalu ini di HDMI yang kedua. Oke, cukup simpel ya, cuman segini saja settingnya. Jadi yang harus disambungkan adalah dongle controller dan power ya, power USB micro. Nah, setelah dipasang semua, baru nyalakan proyektornya ya. Biasanya ini akan menunggu waktu beberapa saat. Nah, itu ya, Cirlux ya. Tuh, tampilannya. Ini tampilannya ya. Seperti ini. Ini untuk di tembok. Ditembakkan di tembok kira-kira 1 meter lebih ya. 1,20 meter mungkin. Atau 1,5 meter. Lalu kita nyalakan saja controllernya ya. Ini ada switch on off, digeser ke kiri. Jadi nanti di sini pairing dia ya. Setelah pairingnya berhasil, lampunya akan hijau. Nah, untuk yang satu lagi ini sama ya, kontrol kedua. Nah, bedanya ini dia warna merah. Jadi ini warna merah dan hijau ya. Untuk menu-menunya, lihat sini. Ini ada banyak ya gamenya di sini. Jadi untuk memilih game itu bisa menggunakan controller ini ya, atas bawah. Tuh, ini ada history. Nah, untuk pindah-pindah, ini kan ada tab ya di sini. Untuk pindah tab, tekan L1 atau L2 ya di sini. Ini ada tulisan 1 di sini. Ya, ini L1 itu untuk scroll ke kiri ya. Kalau L2 itu untuk ke kanan. Jadi di sini ada 5 menu. Ya, yang pertama adalah list. Ini adalah berisi macam-macam game ya. Atas bawah tuh lihat ada berapa nih? 22.074 game semuanya ya. Jadi ini macam-macam antara CPS ya. Oh ya, ini bisa milih ya kelas ininya. Ada 9 emulator, yaitu MAME. Ya, game-game dingdong ya biasanya itu, MAME itu. Lalu FC itu adalah Famicom. Ini Nintendo Entertainment System atau NES. Yang ketiga adalah GB. GB itu adalah Game Boy. Game Boy yang tanpa warna ya. Coba lihat di sebelah kanan ini ada previewnya ya. Hitam putih dia. Sedangkan GBA itu Game Boy Advance, ini sudah ada warnanya. Tuh. Sudah lebih bagus ya. GBC ada Game Boy Color. Nah, ini Game Boy yang sudah ada warnanya juga. Nah, GBA dengan GBC ini beda ya. Tampilannya kalau GBC itu dia vertikal seperti halnya ponsel ya. Dan juga ukurannya lebih kecil daripada GBA. GBA itu lebih canggih ya. Dia seperti kalau di handphone itu Nokia N-Gage ya. Lalu MD itu adalah emulator untuk Sega Mega Drive. Sega Mega Drive itu ya
Kalau yang familiar dengan game-game Sega seperti Sonic, lalu apa lagi ya, Street of Rage dan lain-lain ya, itu tuh seperti ini dia ya, Mega Drive. Lalu di bawahnya ada SFC, Super Famicom artinya. Nah, Super Famicom ini adalah upgradean dari Nintendo Entertainment System ya, atau NES. Nah, jadi ini SFC itu sama dengan SNES ya, Super Nintendo Entertainment System. Lalu PS1 ini PlayStation. Nah, kita lihat di sini gambar dari preview PlayStation 1 ya. Ini sudah 3 dimensi ya, lebih advance lagi. Kalau nggak salah itu PS1 itu sudah dia 128 bit ya. Lalu Atari ini adalah perangkat game yang semacam dingdong gitu ya. Cuman dia lebih klasik lagi. Nah, jadi kita bisa memilih 9 macam emulator di sini ya. Nah, saya akan coba yang satu-satu dulu ya, mame dulu. Nih, untuk memilihnya itu ada 4 tombol ya di sini. Di mana tombol A itu adalah untuk memilih, sedangkan B itu untuk kalau nggak salah back ya. Ada history. Nah, history ini kita tekan saja yang R1 ya. Nah, ini yang sudah saya coba ya. Ada Jackie Chan, Super Mario Bros dan lainnya ya. Pocahontas, Mega Drive, sampai Kamen Rider itu ada tuh ya. Kamen Rider Kuga. Ini legend sekali ya. Generasi pertamanya Kamen Rider era Heisei. Itu sudah ada game tarung ya. Lalu untuk kolek nih, pindah lagi ke sini. Ini adalah menu untuk game yang kita bintangi ya. Jadi ini bisa kita favoritkan nih. Nah, kita sudah main game apa saja supaya nggak capek-capek lagi nyari ya. Kalau capek-capek nyari dari list ini satu persatu di scroll. Nah, untuk pindah halaman ya, tinggal pencet ini aja kanan. Nah, dia sudah ada di situ ya. Lalu tab search. Nah, ini dia. Fungsinya untuk apa? Untuk mencari game berdasarkan judulnya. Kita tinggal mengetikkan saja. Misalnya saya ingin cari Sonic ya. Nah, sudah itu tekan A untuk mengisi ya. Nah, kan tuh S ya, muncul semua. Lalu O. Nah, itu kan langsung ya, Soccer Soldier. Nah, kita perkecil lagi pencariannya, I dan C. Nah, jadi di sini nih sudah langsung berurutan ya hasil pencariannya, mulai dari Sonic Boom, Sonic Wings dan sebagainya, Sonic the Hedgehog. Kalau mau pilih gamenya itu tinggal ke kanan kan kursornya, ya, lalu tinggal dipilih sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini kan pencariannya berdasarkan keseluruhan ya. Jadi ini tidak berdasarkan kategori emulator lagi ya. Misalnya saya akan nyoba Sonic the Hedgehog-nya Sega Mega Drive ya. Tekan A saja. Nah, tunggu sampai dia loading ya. Nah, ini Sega ini ya. Nah, untuk memulainya tekan start ya. Start saja. Oh. Lalu ini tinggal dimainkan saja sesuai dengan ya keinginan teman-teman ya.
Ya, ini berfungsi sebagaimana mestinya ya. Tuh. Kontrolernya juga enak ya menurut saya. Lumayan lah. Kalau mau pindah game ya, itu tekan select dan start secara bersamaan. Nah, ini muncul menu gamenya ya. Ada resume, restart, lalu state slot. State slot ini adalah save slot yang akan dipakai ya. Lalu ada lagi menu control. Nah, di sini nih ada input remap untuk masing-masing player ya. Jadi ini bisa mendukung sampai 4 pemain secara berbarengan ya. Ya, jika kontrolernya ini dongle-nya support sampai 4 pemain ya bisa sampai ya mendukung ya. Tapi ini kontrolernya dikasih 2 ya. Jadi hanya player 1 dan 2. Ini bisa di mapping lagi ya. Tuh. Analog tombolnya apa saja. Ya, LR button. Ini nggak saya atur-atur lagi ya. Untuk kembali lagi tuh tekan Y. Nah, lalu quit game ya. Quit game itu untuk sudah berhenti. Nah, tekan A untuk oke ya. Nah, jadi dia kembali lagi ke menu utama di sini. Misalnya saya ingin cari lagi game lainnya ya. Misalnya ini nih mau dihapus ya, tekan yang C di sini. Ya, A. Oh, itu jadi terhapus semua ya. Misalnya saya ingin mencari Jackie Chan ya. Jackie Chan ini adalah permainan Nintendo ya, kesukaan saya. Salah ya. Jackie. Ulang ya. Jackie ya. Jackie Chan. Nah, ini ya. Jadi ada macam-macam di sini Jackie Chan. Mulai dari CPS. CPS tadi itu apa ya? Kita lihat dulu ya. CPS. Itu Mame ya kalau nggak salah. Nah, ulang lagi ya pencariannya. Jackie Chan. Ya, ini pilihnya yang FC aja ya. Yang saya biasa mainkan itu di yang NES. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Ini sama persis ya, seperti yang sudah pernah saya mainkan dulu ya di Nintendo. Ya, kontrolnya ini hanya A dan B saja ya. Sorry. Ini pukul ya. B untuk pukul. A untuk pukul ya. B untuk loncat. Oh ya. Nah, ini anehnya ini kalau kena ini nggak mati-mati nih. Ya, apakah ini gamenya sudah dihack gitu ya? Jadi supaya pemain itu bisa cepat menang ya. Yang pasti ini kalau gamenya yang aslinya itu ya terus terang ya agak susah maininnya ya. Ya butuh ya kelincahan. Nah, itu ya. Sekarang saya akan coba kelas yang PlayStation ya, PS1. Tuh. Jadi di sini ada macam-macam ya, dari Tekken 2, 3, Silent Hill juga ada ya.
Tuh. Batman, Biohazard itu Resident Evil ya, Resident Evil. Ini yang game PlayStation 1 semua ya. Tuh. Misalnya mau cari Winning Eleven ya. Ada nggak ya? Winning Eleven. Spasi. Nah, kalau untuk spasi ini ya. Oh, bukan. Winning. Oh, ini delete ya. Nah, kita cari aja ya. War Soccer Winning Eleven. Nah, ini ya, PS1. Winning Eleven 4. Jadi ini gamenya berfungsi ya. Tuh, bagus deh. Oh, dari Konami. Ya. Oke. Ya, Winning Eleven 4. Memory card slotnya berapa? 1 atau 2 ya? Pilih 1 aja ya. Oh, ini bahasanya masih bahasa Jepang ya. Campuran ya. Mesh mode, live mode, cup mode. Kan apa ini? Ya, kita coba-coba aja ya. Timnya. Ya, pilih negara ya. Ya, ini saja. Ini mana dia? Ya, ada banyak ya. Saya pilih Brazil aja ya. Oke. Oke. Ya, untuk yang game PS ini, untuk OK-nya yang B ya. Start match. Ya, langsung aja. Tuh, lihat ya. Gambarnya sudah lumayan nih. Wah, salah ya. Gitu. Oh. Ya, itu ya. Yang pasti ini gamenya bekerja ya. Speed game. Game Sticklight 4K ini ya. Ini menurut saya worth it sekali ya. Harganya murah ya. Dia cuma 200 ribuan. Itu sudah bisa mainkan game-game yang banyak sekali ya. Jadi untuk pengobat rindu, memainkan game-game lawas ya, ini sangat saya rekomendasikan gitu ya. Jadi dari bentuk fisiknya juga dia tidak makan tempat ya. Lalu untuk pilihan gamenya itu bisa sampai 20.000, 74 tadi ya. Ya, sangat banyak sekali ya. Ini mungkin review ini tidak bisa mengakomodir semua permainan ya. Di sini saya coba hanya beberapa saja ya. Oke, udah dapat banyak sekali pilihan. Lalu untuk di 9 perangkat yang berbeda ya, itu 9 emulator jadi satu. Jadi ukuran memory card yang 64 GB itu ya, isinya game-game ini semua ya. Ya, untuk PS-nya juga nih, PS1 sudah lumayan lah ya, menurut saya, daripada beli ya perangkatnya secara terpisah itu.
Sudah pasti harganya sangat mahal. Ini hanya dengan 200 ribuan sudah dapat controller, lalu gamenya juga banyak ya, dan juga fleksibel. Ya, itu saja mungkin review dari saya ya. Jika para penonton berminat ya, ingin memilikinya, ya silakan bisa pesan di e-commerce ya, sudah banyak yang menjual itu. Saya ya, review saja ya, tidak di-endorse oleh salah satu merchant ya. Ya, cukup sekian review saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.